dari kami selalu diajarkan 3 jari gitu. Oh, 3 jari. Kami diajarkan begini gitu loh. Yang sedang kita rasakan kalau nanti di debat yang terakhir ini, upaya untuk mendowngrade agar tidak terjadi satu putaran itu akan dilakukan. Jangan yang ngomong satu putaran tidak masuk putaran. Oh, enggak masuk. Itu Pak. Mas Agus harus jawab, Mas. Iya, Bapak jangan terkecoh oleh survei. Mengenai salam 4 jari, ada yang beranggapan salam 4 jari itu adalah gabungan 1 dan 3. Apakah seperti itu pandangan Bang Udin? Kalau saya lihat sih dari kami selalu diajarkan 3 jari gitu. Oh, 3 jari. Kami diajarkan begini gitu loh. Iya. Ini, jadi kami belum tahu apa itu yang salam 4 jari, yang pasti bukan dari kader-kader PDIP. Iya. Gitu. Ya, dia menginginkan untuk 2 putaran nantinya yang masuk katanya. Gimana? Karena menurut saya satu putaran tuh mimpi siang bolong. Oh, mimpi siang bolong. Mas Agus. Mustahil menurut saya. Mustahil ya. Dan kita bicara terkait dengan gerakan yang beberapa minggu ini, terutama mulai di bulan Januari ini muncul ada gerakan asal bukan Prabowo, kemudian gerakan 4 jari, silakan pilih 1 dan 3, kemudian menjadi 4 gitu kan. Itu bagi kami adalah, ya itu menunjukkan bahwa ada kecemasan di beberapa pihak, bahwa kemudian, dan itu juga meyakinkan kita sebenarnya satu putaran itu sudah selesai. Karena berarti kalau ada gerakan bukan asal bukan Prabowo, 4 jari dan sebagainya, itu upaya misalkan untuk menuju menggagalkan menuju satu putaran itu yang realistis gitu. Jadi tidak lagi bicara tentang narasi paslonnya masing-masing, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana mendowngrade atau mengurangi elektabilitas paslon 02. Dan itu yang sedang kita rasakan kalau nanti di debat yang terakhir ini, upaya untuk mendowngrade agar tidak terjadi satu putaran itu akan dilakukan. Tetapi kami yakin kok, karena di survei indikator yang terakhir, kemudian survei bahkan LSI DNICA yang terakhir, itu terutama LSI DNICA, kita melihatnya fenomena adalah bukan pada nilai nominal elektabilitasnya yang sudah masuk 50,7%, tetapi kepada survei yang menunjukkan tingkat kenapa orang memilih inginnya berapa putaran, dan itu 80% ingin 1 kali putaran. Dan saya pikir keinginan itu akan terjawab dengan pemilu di 14 Februari besok. Ya. Kalau 1 tambah 3, 4 itu kan apa yang disuarakan oleh kebanyakan masyarakat ya. Kalau sekarang ada 3 paslon 1, 2, 3 sudah pasti ya. Ya. Tapi kalau membuktikan bahwa ada kolaborasi 1 dengan 3 dan itu disuarakan masyarakat, kalau memang iya kan tidak ada salahnya Pak. Itu membuktikan bahwa ada ruang-ruang yang menurut bacaan publik, ruang-ruang yang antara pasangan 1 dengan pasangan 3 itu ada ruang-ruang yang dalam tanda kutip terdolimi yang harus bersatu untuk dilawan Pak. Sisi pandang kami seperti itu saja. Kalau tadi Pak Udin, kalau Mas Agus sampaikan Pak Prabowo sesuai dengan hasil survei, apalagi DNICA yang akhir-akhir ini hampir 40 sekian itu kan klaim Pak DNICA, saya sebut klaim oke, dia sesuai dengan standar penelitian, tetapi bahwa ada pengalaman buruk yang dilakukan oleh DNICA saat survei yang dilakukan di Pilkada DKI Jakarta. Di mana waktu itu kalau tidak salah pasangan Agus Silvi dihitungnya sekitar 30% ke atas, tapi faktualnya 17% Pak. Oke, mereka di backup untuk di blow up untuk hasilnya, tetapi dia punya pengalaman yang sangat buruk dalam melakukan survei di Pilkada DKI Jakarta. Apa iya kira-kira itu sama 1 bulan dilakukan itu di Jakarta dan ini 1 bulan menjelang Pilpres? Kalau sama Pak, kira-kira sebenarnya 113 itu adalah membuktikan bahwa ada ruang yang kesamaan Pak, yang dianggap kami sama. Yang dilakukan oleh kubu 02 ini kan yang namanya dia punya instrumen, istilahnya kita sebut saja birokrasi yang melakukan hal-hal yang menurut saya kepada kami itu sama Pak. Contoh terakhir lah ya, baik yang dialami oleh kubu 03 atau 01 untuk menyewa bus saja, ini tidak usah terlalu yang terlalu tinggi-tinggi kita bicara Pak, untuk nyewa bus untuk hadir di JIS kami,
udah bayar Pak, pemilik bisnya Pak ditekan, kami nggak bisa Pak. Itu Ya. juga dialami oleh 03 Pak. Hal-hal yang seperti inilah akhirnya Pak, kesamaan apa namanya, tekanan, kesamaan apa ya istilahnya, pengalaman ini membuat secara alami netizen atau masyarakat itu menjodohkan. Bukan Ya. kami loh Pak. 113 membacanya misalnya. Itu keinginannya, misalnya kalau 2 putaran, apakah 1 dan 3 yang masuk putaran kedua, atau Loh. 1 dan 3 Loh, akan enggak, melawan Pak. kedua? Kalau jangan-jangan yang ngomong satu putaran tidak masuk putaran. Oh, enggak masuk. Itu Pak. Mas Agus ada jawab, Mas. Iya, Bapak jangan terkecoh oleh survei. Jangan-jangan yang itu nggak masuk Pak. Kita lihat saja tanggal 14. Jangan mendahului daripada suara dari masyarakat Pak. Ya, ada tanggapan Mas Agus? Ya, yang pertama saya ingin tanggapi begini. Tadi misalkan contoh sewa bus misalkan, kemudian dibatalkan. Ini jangan-jangan kayak kasus Videotron. Disebut dibatalkan, ternyata sewanya cuma 2 hari yang dibayar, sisanya nggak dibayar gitu kan. Jadi banyak cara untuk misalkan playing victim dan sebagainya bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, yang jelas 02 tetap on the track, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ada keraguan terhadap hasil sebuah survei, tinggal diadu dengan hasil survei yang lain. Nah kalau kemudian paslon lain tidak bisa menghadirkan hasil survei yang berbeda dengan survei pada umumnya, indikator, LS2, LSI, bahkan yang lain, spin dan sebagainya, sudah memberikan indikasi bahwa satu-satunya paslon yang selalu di puncak adalah Prabowo Gibran, ya kalau memang nggak setuju dengan itu silakan dihadirkan. Ya. Kalau kemudian menolak bahwa kemudian keyakinan kami nih, dengan hasil semua survei kami yakin 1 putaran, ya silakan hadirkan keyakinan Anda, keyakinan paslon Anda bahwa ini akan 2 putaran. Ya. Dengan data, bukan hanya dengan asumsi. Saya pikir itu fair. Nah kalau kami dengan apa yang hadir hari ini, semua survei mengatakan potensi 1 putaran itu terjadi. Ini kan tinggal kita mengkonsolidasi masyarakat yang belum punya pilihan, atau yang masih ragu seperti tadi misalkan Partai Buruh, ya ini mungkin momentumnya. Ya, sekian juta anggota Partai Buruh bisa berpindah memberikan dukungannya kepada 02 karena ada kepastian. Kita lebih hemat pemilunya karena 1 kali putaran. Ada kepastian puasa besok Lebaran kita sudah punya presiden baru. Ketegangan di masyarakat juga sudah berkurang. Clear semuanya gitu loh. Ya ini Pak Hendrik pasti setuju ini sebagai budayawan gitu. Persatuan itu yang lebih bagus. Ya. Clear. Ya. Ini Pak, Ya. presiden baru yang dimaksud Pak Agus ini ada presiden yang bisa mengimami dan khotib Pak. Ini larinya kemana-mana. Bang Udin, mau konfirmasi tadi. Tadi Mas Agus bilang bahwa Pak Mahfud itu malah nggak mampu mendongkrak elektabilitas. Konfirmasinya? Jadi bukan nggak mampu mendongkrak elektabilitas. Ya. Kami yakin malah elektabilitasnya naik terus kok. Oke. Naik terus ya. Bukan karena sudah mau last minute begini baru mengundurkan diri, bukan. Bukan ya? Memang banyak pertimbangan-pertimbangan Mas. Salah satunya memang apapun ceritanya Pak Jokowi itu kan usungan kami dari PDI Perjuangan dulunya. Ya. Dan dari praksi kami PDI Perjuangan itu memang diperintahkan untuk mengawal sampai masa jabatan Pak Jokowi ini habis gitu. Nah kita bisa lihat, contoh misalnya ketika, ya kalau mau jujur sih Pak Mahfud ini kan bukan, ya maaf ya, bukan artinya bukan karena dari PDI Perjuangan gitu Ya, loh, ya. gabung di menteri, bukan Ya, ya. ya. Tapi karena memang kemampuan beliau dan kelebihan yang ada pada beliau gitu. Nah dengan mundurnya beliau sekarang mempengaruhi nggak dolar langsung naik loh Mas sekarang. Ini sebenarnya yang dijaga bukan karena sudah mau hari H kenapa Mundur mundur, gitu ya? bukan. Tapi kita mau menjaga bagaimana perekonomian kita ini ya nilai tukar kita juga bisa stabil. Tapi ya inilah yang terjadi sekarang gitu loh. Ya, baik.